Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kajian online Ramadan Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Risalah Adab Sulukul Murid yang akan membahas tentang arahan atau anjuran untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang penting sekali. Kadang-kadang ada orang bisa berbuat ibadah, bisa melaksanakan kebaikan, bisa melaksanakan ketaatan, tapi masih belum bisa berhenti dari maksiat. Ada orang-orang yang pandai dalam beraktivitas amaliyah yang baik, tapi di sisi lain hal-hal yang negatif yang kaitannya dengan perbuatan dosa masih tetap jalan. Sehingga ada sebagian ulama tasawuf yang mengatakan afdhalu ta'at tarkul maksiat. Afdhalul ta'at tarkul maksiat. Afdolnya taat yang paling afdol adalah meninggalkan maksiat. Jadi kita harus lebih fokus berusaha untuk berhenti dulu dari maksiat sebelum kita melakukan banyak sekali ibadah-ibadah. Walaupun ibadah tetap harus dikerjakan. Ibadah yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tapi jangan cuma fokus untuk melakukan amal soleh dan ibadah saja, sementara kemaksiatan yang kita masih di dalamnya belum bisa berhenti. Harus fokus bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama hidup kita bisa satu demi satu lepas dari lilitan jurang kemaksiatan. Karena ini bahaya. Karena memang kadang-kadang tipu daya iblis atau nafsu kita yang buruk itu dalam menjebak manusia yang masih berkutat, masih dalam lingkaran setan dan maksiat ini. Kadang-kadang mereka dimudahkan berbuat baik, nggak dihalang-halangi, tapi untuk berhenti maksiat dihalang-halangi. Ya, kadang-kadang mereka merasa sudah jadi orang yang melaksanakan hak Allah, ibadah, tapi lupa bahwa mereka orang-orang ini juga masih tetap melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu maksiat. Sehingga ibadahnya kadang-kadang dibakar sendiri dengan maksiat. Ibadahnya kadang-kadang dihancurkan sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Na'udzubillah min. Makanya seorang murid harus pandai dan jeli serta hati-hati dalam muamalah, jangan sampai tertipu dengan ibadahnya, merasa sudah menjadi orang yang baik, sementara kemaksiatan masih jalan terus. Mereka nggak sedih, bahkan nggak nyesel kadang-kadang. Na'udzubillah amin. Makanya kita kaji malam hari ini apa yang akan disampaikan nasihat dari seorang muallif kitab ini, pengarang kitab ini, orang mulia, orang soleh, orang yang ahlillah, orang yang tahu bagaimana menghadapi nafsu dan bagaimana jalan di jalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan kajian fasal berikutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa yanbaghi lil muridi an yakuna ab'adan nasi anil ma'asi wal mahdurat. Pengarang kitab ini mengingatkan kepada kita, wa yanbaghi lil murid,
Dan seharusnya bagi seorang murid atau santri ayakuna ab'adan nasi anil ma'asi, untuk menjadi manusia yang paling jauh dan paling hati-hati dalam maksiat. Menjauhkan diri dari maksiat itu menjadi satu PR seorang murid setiap saat. Menghindar dari jebakan nafsu dan setan itu jadi tarkis, jadi fokusnya seorang murid setiap saat supaya tidak terjebak dalam maksiat, sehingga harus menghindar terus. Wal makhdurat, dan hal-hal yang terlarang atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat itu harusnya dihindari. Wahfadhum wa ahfadhum lil faraidi wal ma'murat, dan selain menjauhkan dari maksiat dan perbuatan terlarang, di sisi itu juga tetap harus menjadi orang yang paling pandai menjaga hal-hal yang fardu dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang sisi-sisi ini jadi jebakan nafsu dan setan. Melaksanakan ibadah, menjaga kewajiban seakan-akan taat dengan baik tapi maksiatnya tetap jalan, atau dia berusaha sibuk menjauhkan diri dari maksiat tapi kadang-kadang terjebak meninggalkan perintah-perintah Allah. Artinya menganggap remeh amalan-amal baik. Na'udzubillah min. Jangan. Di sini perintahnya adalah paling jauhnya manusia dari maksiat santri harusnya, bahkan dari hal-hal yang dilarang, serta paling pandai menjaga ibadah fardu dan perintah-perintah yang lainnya. Dijaga fardunya, dijauhkan yang haramnya. Itu dua hal yang harus diperhatikan oleh seorang murid. Dua-duanya harus. Nggak bisa salah satu, nggak bisa. Dua-duanya harus. Menghindar dari maksiat sekuat mungkin, serta semangat dalam menjaga yang fardu dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahrasuhum alal qurbat wa asra'uhum ilal khairat, serta ahrasuhum alal qurbat, paling bagus menjaga hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Paling peduli dalam menjaga amaliyah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Haris, ahrasuhum adalah orang yang paling pandai menjaga alal qurbat, atas hal-hal yang menjadikan orang itu semakin dekat dengan Allah. Qurbat itu amal-amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa asra'uhum ilal khairat, serta paling cepat dalam melakukan kebaikan. Santri itu kalau sudah ada kebaikan cepat. Di mana di situ ada amal baik diizinkan oleh Allah dan Rasulnya serta diperintah, bahkan santri adalah yang terdepan. Itu santri. Begitu dengar fadail misalnya fadilah sholawat, oh dia sibuk. Begitu dengar kebaikan sunnah Nabi, adab Nabi, hukum yang baik, manfaat ini, manfaat itu, santri adalah yang pertama kali mengamalkan. Itu santri. Jadi kalau ada santri dengar kebaikan, dengar bisyarah dari ucapan Nabi, dengar hikmah kebaikan, kalau melakukan ini begini, kalau melakukan ini manfaatnya ini, pahalanya ini, terus dia aja nggak mau niat saja nggak, apalagi melakukan. Oh ini bukan santri. Ini belum jadi santri. Untuk bisa menjadi santri adalah seperti yang diucapkan Syekh Ratib, paling jauhnya orang dari maksiat, paling semangat menjaga yang fardu dan amal-amal yang baik, serta dirajukan di sini paling bisa menjaga amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, serta paling cepat dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Habib Abdullah Dad. Fa innal murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil iqbal ala Allah wa ala ta'ah. Karena seorang murid atau seorang santri tidak bisa kelihatan beda dengan yang lainnya. Santri dengan orang biasa nggak bisa kelihatan kecuali bisa dinilai dengan perbedaannya adalah al-iqbal ala Allah wa ala ta'ah. Bedanya santri dengan orang biasa adalah santri itu selalu iqbal ala Allah wa ala ta'ah,
selalu berusaha serius menghadap Allah dan selalu melaksanakan amalan-amalan taat. Itu bedanya. Bedanya santri dengan orang lah. Tapi kalau ada santri masih sama dengan orang lain, dengar kebaikan, fadhail amal, keutamaan sunnah, keutamaan amaliyah, enggak cepet-cepet melaksanakan, enggak langsung berbuat baik, maka enggak ada bedanya santri sama bukan santri. Apa bedanya dengan orang yang di luar? Orang di luar itu enggak pernah belajar, enggak tahu fadhail, sehingga enggak beramal. Malah santri lebih parah berarti kalau sudah dengar, sudah tahu, sudah ngerti ada keutamaan-keutamaan tapi enggak peduli. Seakan-akan amaliyah itu enggak ada nilainya bagi santri. Walaupun dalam hadis Nabi ngasih pahala ini akan diberikan ini, tenang. Ini bermasalah berarti. Sifat santrinya belum nempel. Belum menjadi seorang santri sejati, apalagi ingin suluk di jalan Allah, maka ini harus dipenuhi semuanya. Makanya dinasehati oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi sebutkan, fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nas, sesungguhnya seorang murid tidak beda dari manusia lain kecuali illa bil iqbal ala Allah, seriusnya dalam muamalah dengan Allah, serta ala ta'ah, dan serius dalam melaksanakan ketaatan. Ini bedanya santri. Wa tafarrughi an kullama yuzghiluhu an kulli ma yuzghiluhu an ibadatih. Dan yang membedakan santri dengan yang lainnya juga selain serius menghadap Allah, serius melakukan taat, adalah santri selalu meluangkan dirinya, tafarrugh an kulli ma yuzghiluhu, mengosongkan atau menghindari dari hal-hal yang membuat dia sibuk apa? Dari ibadahnya. Artinya dia harus punya waktu untuk menyibukkan diri ibadah itu. Santri itu harus punya waktu khusus, nggak mau buang waktunya kecuali untuk ibadah. Ini serius. Ada yang bikin gangguan saat kita ibadah, kita hindari. Ada yang menjadikan kita terhalang dalam berbuat baik, kita singkirkan. Ada yang menghalang-halangi, nantinya kita mau ibadah ternyata ada sesuatu yang menghalang, kita singkirkan. Sibuk menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang menjadikan kita terhalang dalam ibadah. Ada kesibukan-kesibukan yang menghalangi kita ibadah, kita harus jauhi. Paham ya? Apa contohnya? Ngobrol. Yang tadinya mestinya kita ngapalin Quran, murojaah, datang kawannya ngobrol. Ini kan sibuk dengan hal yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Waktunya murojaah, ngobrol. Atau tidur misalnya. Waktunya mutolaah, tidur. Sementara waktunya tidur, melek. Nah, ini dia disibukkan dengan sesuatu yang menghalangi dia waktu ibadah. Santri harus serius menyingkirkan semua yang menyibukkan dirinya dari hal-hal yang menghalangi dia ibadah. Harus. Makanya dibikin jadwal. Apa? Jadwal. Jadwal ini menata kita. Kalau nggak ada aturan, nggak ada jadwal jam sekian ini, jam sekian ini, ya kita semuanya sendiri nanti. Sudah ada jadwal saja, nafsu mempermainkan kita kadang-kadang. Bentar lagi tanggung, nggak apa-apa, besok lagi. Sekarang setoran, oh nanti gampang, terus dipermainkan. Makanya kadang-kadang kunci suksesnya seseorang dalam semua hal, apalagi dalam kaitannya dengan santri yang mau suluk. Dalam semua hal, kunci suksesnya seorang itu apabila bisa mengatur waktu yang tepat dalam kehidupannya. Tidak mau waktunya dibuang sia-sia, itu orang akan sukses biasanya. Karena mereka intibat, mereka itu punya timing yang tepat, nggak mau dirubah-rubah kecuali ada darurat. Sudah diatur. Saya bangun tidur jam sekian sampai sekian saya akan kerjakan ini. Setelah itu saya jam sekian sampai terus. Kalau nggak diatur, waktu ini jalan terus, nggak pernah berhenti. Jangankan berhenti atau mundur, berhenti saja nggak pernah. Terus jalan. Sampai kata para ahli hikmah yang mengucapkan kalimat al-waktu ka-saif, al-waktu ka-saif, in lam taqta'u qata'ak.
Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak putus, kita akan diputus oleh waktu. Kalau kita nggak ambil waktu itu untuk kepentingan kita yang baik, maka kita akan diambil masa oleh waktu itu dengan hal-hal yang tidak baik. Imma kita yang ngambil waktu untuk kebaikan atau waktu menggilas kita terus. Na'udzubillah min. Hati-hati, apalagi santri-santri yang masih belajar di pondok, waktunya berharga banget. Ramadan lebih berharga lagi. Waktunya Ramadan lebih berharga, di majelis lebih berharga, di pondok lebih berharga. Karena waktu ini semakin di waktu yang mulia, di bulan yang mulia semakin mahal nilainya. Satu hembusan nafas kita semakin mahal nilainya di bulan-bulan mulia semacam. Makanya jangan disia-siakan. Nafas kita semakin mahal di dalam bulan Ramadan. Nafas kita semakin mahal di tempat-tempat mulia seperti pondok, majelis, lebih mahal itu di situ. Maka kalau sudah diberi bulan mulia, kesempatan jumpa bulan mulia, diberi kesempatan duduk di majelis mulia, diberi waktu yang senggang oleh Allah, kemudian dibuang begitu saja, maka kerugiannya berlipat ganda. Besar rugian. Karena ahlil jannah itu, penghuni surga dalam satu riwayat, orang-orang yang sudah masuk surga enggak nyeseli semuanya, enggak ada yang diseseli kecuali ada satu masalah saja yang diseseli oleh ahli surga. Artinya nyesel itu bukan sesuatu yang buruk, ingin lebih baik lagi maksudnya. Yang disesali oleh penghuni surga adalah waktu yang dilewatkan waktu di dunia tidak untuk zikir kepada Allah, tidak untuk Allah maksudnya. Surga masuk dia, sudah dapat fasilitas. Ternyata lihat orang yang waktu di dunianya enggak buang waktu digunakan untuk hal-hal yang baik, berzikir, tambah banyak, tambah tinggi tingkatannya, tambah luas kebun kurmanya, tambah istimewa istananya. Lihat ternyata bedanya apa? Yang ini yang lebih tinggi derajatnya, lebih mulia kedudukannya di surga, tidak buang waktunya waktu kosong. Sementara orang itu tadi buang waktunya yang disesali itu. Ya Allah, dia baca salawat saya diem gitu. Itu yang menjadikan penyesalan. Coba kalau saya sama-sama salawat seperti dia, sama mungkin besar, lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, yang diberikan Allah lebih besar lagi. Yang disesali oleh penghuni surga adalah waktu yang dilewati waktu di dunia tidak untuk mengingat Allah. Ini akan disesali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktunya untuk kebaikan-kebaikan, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Insya Allah. Wal yakun syahihan ala anfasih, bakhilan bi awqatih, la yasrifu minha qalilan wala kathiran illa fima yuqarribuhu min rabbih wa ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adih. Ini nasihat ini, ucapan beliau ini. Wal yakun syahihan ala anfasih. Hendaklah ia menjadi orang yang penuh perhitungan. Syahihan itu teliti, jeli, enggak mau rugi, perlu perhitungan. Ala anfasi, atas semua hembusan nafasnya, artinya waktunya. Nafas yang dihembuskan itu enggak mau dibuang sia-sia maksudnya. Paham ya? Bakhilan bi auqatih, sangat kikir atau tidak mudah memberikan. Bakhil itu bukan hal yang negatif tapi dalam hal yang positif maksudnya. Tidak boros, paham ya? Bahasa Jawa itu gemi, bahasa Indonesianya apa itu? Yang pangkal kaya, boros pangkal miskin apa? Yang pangkal kaya itu apa? Hemat ya. Dia hemat, nggak mau buang sembarangan waktunya. Sangat hemat sekali dalam mengeluarkan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Bakhilan bi auqati, sangat hemat, jeli, enggak gampang waktunya. Kemudian la yasrifu minha qalilan wala kathiran, tidak menggunakan waktunya sedikit atau banyak, illa fima yuqarribuhu min rabbih, kecuali untuk hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Tuhannya. Jadi waktunya nggak mau dibuang begitu, hitung nih. Yuh, majelis apa ini? Mutolaah, khair. Mutolaah ada manfaat untuk dekat kepada Allah. Yuh, majelis apa? Kholas, rahatan, ngobrol aja. Ngobrol apa nih? Ya, pengen ngilang sumpah kita softo. Afan. Ini bukan waktunya softo, ini bukan waktunya majelis. Softo, majelis, mayanfa.
Ngilangkan sumpek tasbih Quran. Hilangkan sumpek duduk di hadapan menghadap kiblat, doa minta sama Allah supaya diangkat sumpeknya, supaya dikasih ketenangan. Ngilangkan sumpek, pegang sholawatan, tenang insyaallah. Ala bidzikrillah tatmainnul. Karena Nabi sudah ngasih solusi semua permasalahan. Sumpek, humum, baca doa, baca sholawat, baca zikir pada Allah, tenang hatinya. Tumaknina, yang galau, yang risau hilang. Nabi yang ngasih tahu, masa nggak percaya sama Nabi? Kalau nafsu mempermainkan kita, biasanya saat itu ketawa-ketawa seakan-akan lepas masalah, tapi setelahnya masalahnya numpuk double, permasalahan semakin berat. Itu melepaskan masalah semu sesaat, tidak ngobati malah. Setelah itu sumpeknya double biasanya. Na'udzubillah min. Bukan itu solusinya. Galau, sumpek, nggak enak, obatnya Quran. Obatnya zikir. Kurang, ambil air wudu, sujud, doa sama Allah. Luangkan permasalahannya, minta sama Allah, tuangkan semua masalahnya kepada Allah. Setelah saya sholat, insya Allah hati kita tenang. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi bakhilan bi awqati la yasrifu minha qalilan wala kathiran illa fima yuqarribuhu min rabbih. Tidak mau mengeluarkan waktunya begitu saja, baik yang sedikit atau yang banyak, kecuali hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Wa ya'uda alaihi bin naf'i fi ma'adih, dan yang bisa mendatangkan manfaat kelak di hari akhirat. Itu kalau ada manfaatnya mau, kalau enggak. Oh, inna anfas bani Adam jauharah, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya nafasnya manusia punya nilai mahal, lebih mahal dari permata bahkan. Nafasnya kita mahal, jangan dibuang. Kalau kita tahu nafasnya lebih mahal dari permata, kalau kita punya permata seakan-akan kita lempar buang sana buang sini, orang akan lihat gila nggak gitu. Punya permata banyak, dikasih modal permata yang banyak yang mahal, nggak dimanfaatkan tapi dibuang-buang. Nafas kita seperti permata, bahkan lebih mahal dari permata. Mahal. Apalagi di bulan Ramadan, nilainya lebih mahal, harganya lebih mahal nafas kita. Maka jangan sia-siakan nafas, waktu demi waktu, detik demi detik, nafas yang terhembus dibuang sia-sia tanpa manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau tanpa manfaat untuk mendatangkan keberuntungan di akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga waktu kita, jaga nafas kita, tidak kita luangkan waktu kita kecuali untuk semakin dekat kepada Allah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa yanbaghi lahu wirdun min kulli nau'in minal ibadah yuwadzib 'alaiha. Lah, caranya bagaimana supaya waktunya enggak sia-sia? Makanya tadi di manage, diatur, ada yang harus dikerjakan, wirid. Makanya di sini dianjurkan oleh Habib Abdullah bin Haddad, Syekh Ratib Abdullah bin Awil Haddad mengatakan wa yanbaghi an yakuna lahu wirdun. Seyogyanya bagi seorang murid selalu harus memiliki wirid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah amaliyah yang baik, yang langgeng. Bentuknya bisa dalam zikir, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa apa saja. Tapi yang dikerjakan rutin, kontinu, ada jamnya, ada jumlahnya, ada waktunya, itu namanya wirid. Paham ya? Wirid itu adalah sesuatu yang kita kerjakan supaya diangkat, terangkat, dan nanti dari wirid itu akan turun warid. Man laisa lahu wirid laisa lahu warid. Apa? Man laisa lahu wirid laisa lahu warid. Kalau kita nggak punya wirid, nggak ada amalan yang supaya terangkat, supaya nanti ada balasan dari atas, diberi rahmat, diberi maghfirah, diberi warid, itu namanya. Dari Allah ke hamba namanya warid. Dari hamba untuk Allah namanya wirid. Wirid amaliyah soleh yang dikerjakan karena Allah. Itu wirid, rutin, kontinu. Nanti Allah kasih warid. Apa warid itu? Allah turunkan sesuatu yang mulia, diberikan rahmat, diberikan maghfirah, diberikan tumakninah, diberikan berkah, diberikan ketenangan hati. Itu namanya warid. Bagaimana kita dapat warid tanpa wirid? Nggak mungkin. Makanya harus ada wirid. Supaya waktu kita tidak buang sia-sia, kita harus punya wirid. Kata Syekh Ratib. Baca.
Wa yanbaghi an yakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadah yuwadhib 'alaiha, dari berbagai macam jenis ibadah yang dijaga terus-menerus. Yuwadhib 'alaiha, dikerjakan terus-menerus. Wala yusma' bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin, dan jangan sekali-kali mengizinkan diri kita untuk meninggalkan salah satu dari wirid yang biasa kita baca setiap keadaan, baik fi usrin wala yusrin, baik dalam keadaan sulit itu lagi sibuk misalnya, capek, lagi sakit, lagi pusing, dalam keadaan sulit, atau dalam keadaan yusrin, atau dalam hal-hal yang mudah. Lagi seneng-seneng, lagi nggak ada kesibukan, lagi farhan malah lupa wirid. Oh, lagi susah, lagi sibuk, lagi sakit, dikit wirid enggak. Di sini sebutkan wala yusmah bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin. Dan jangan diizinkan sekali-kali nafsu kita nyuruh untuk meninggalkan wirid itu, jangan. Tetap istiqomah. Istiqomah itu manfaatnya wirid. Kalau wirid ingin bermanfaat harus dibaca istiqomah. Pertahankan. Bahkan Habib Umar nyuruh kalaupun lewat misalnya ada kesibukan nanti diqadha. Diqadha enggak harus di jam itu, enggak apa-apa, qadha lagi. Qadha di jam yang kosong baca lagi. Yang jangan sampai yang sudah dikerjakan ditinggalkan, enggak diqadha misalnya. Lupa, sibuk, ada kepentingan lain, ada yang harus didahulukan dulu, atau di dalam keadaan yang tidak mungkin bisa dibaca saat itu atau dilakukan saat itu, qadha nanti. Nggak apa-apa. Biasanya habis maghrib, ya biasa sebelum tidur nggak apa-apa. Kalau memang habis maghrib tadi dengan keadaan yang nggak mungkin, habis isya sudah ada wirid lain, sebelum tidur, qadha. Lupa, susah sebelum tidur, ya besok. Tetap jangan sampai ada yang kosong. Kayak kita punya utang ya, harus sahur tidak? Kalau santri itu lagi mujahadah, lagi dalam awal-awal mujahadah, ingin dapat foto, maka itu lebih hati-hati lagi, terus pertahankan sebisa mungkin, mempertahankan yang sudah biasa dikerjakan. Kalau terlewatkan harus diqadha. Insyaallah mudah-mudahan diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Fal yuksir min tilawatil Qur'anil azim ma'at tadabbur li ma'ani. Yang pertama di antara wirid yang mestinya kita ada, yang kita baca atau kita lakukan dari wirid itu, pertama disebutkan sini fal yuksir min tilawatil Qur'an al azim ma'at tadabbur li ma'ani. Memperbanyak membaca Al-Qur'an yang agung dengan cara bagaimana? Meresapi maknanya, tadabbur li ma'na, meresapi maknanya. Atau kalau belum bisa minimal tartil al-fadhihi, minimal bacanya tartil. Tartil itu satu-satu lafadznya jelas. Jangan sering saya baca, kalau pas baca wirid itu bacanya dilaraki, apa bahasa Indonesia dilaraki? Serampangan bacanya, diambil. Ada yang nyuri-nyuri huruf dalam Qur'annya. Hilang hurufnya, gerengang, enggak jelas. Cepet-cepet, ada apa cepet-cepet? Wasi'a kursi samawati wal ardh. Apa ini? Wasi'a kursi samawati wal ardh. Wasi'a kursi samawati wal ardh. Tartil, apalagi Quran. Quran itu harus benar bacanya. Anda sedang hafalkan Quran, dari awal rapihkan bacaannya. Jangan kesusu-susu. Lebih baik pelan tapi tartil, rapi, daripada cepat tapi enggak jelas. Paham ya? Makanya disebutkan di sini wa tartil li alfadhihi. Lafadznya, makhrajnya, hurufnya bacanya tartil, jelas, rapi. Kalau belum bisa belajar. Kalau salah dibetulkan diingat-ingat. Paham ya? Jangan asal-asalan. Wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallim 'inda tilawati kalamih. Ini penting. Saat baca Quran di sini dianjurkan seyogianya atau seharusnya mumtali'an bi'azamatil mutakallim 'inda tilawatihi kalamih. Hatinya penuh dengan azamatul mutakallim, pengagungan terhadap firman yang mengucapkan. Firman Allah ini
Allah yang mengucapkan firman-Nya, kita hatinya penuh dengan pengagungan. Siapa yang sedang berfirman ini, yang ayatnya lagi dibaca nih? Firman siapa ini? Ucapan siapa? Firman Allah. Harus tahu bahwa ini firman Allah. Ini adalah ucapan yang Allah ucapkan atau Allah sebutkan dalam firman-Nya. Walaupun kali kita ahli sunnah meyakini ucapan itu bukan berarti seperti kita bisod wal lafad, bukan. Paham ya? Firman Allah itu bila sod wala lafad. Tapi kita saat baca dengan ucapan kita, Al-Quran yang kita baca, yakini bahwa itu adalah firman Allah. Ucapan Allah kepada hambanya. Seakan-akan kita lagi diajak ngomong sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita aku beriman lagi dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian siam, puasa. Ini Allah lagi manggil orang yang beriman, memberi penjelasan telah diwajibkan atas. Kita seakan-akan lagi diajak bicara sama Allah. Lah, kalau lagi diajak bicara sama Allah, kira-kira harus khusyuk, harus takut sebab lagi diajak bicara. Orang yang diajak bicara sama atasannya saja, sama majikannya saja, atau sama gurunya saja, terus nggak serius, akan dimarahi tidak? Dimarahi. Lagi diajak bicara sama gurunya, nggak serius, main-main, fokusnya. Oh, ini yang ngajak bicara akan marah. Apalagi ini Allah yang sedang memberikan wahyunya, perintahnya, larangannya, cerita-ceritanya, peringatannya. Allah lagi ngajak ngomong, kita lagi memberikan arahan-arahan dengan firman-Nya. Seakan-akan kita baca Quran ini sedang, kata Habib Umar, sedang berdialog dengan Allah. Lagi dinasehati, lagi diarahkan, lagi diperintah, lagi diberi berita-berita gembira, berita ancaman, lagi diberi semua kebaikan. Dengarkan, sehingga seakan-akan kalau kita tahu bahwa kita baca Quran ini lagi diajak memberikan perintah, lagi disuruh, lagi dijelaskan, lagi dikasih berita, ya kita dengarkan. Seakan-akan kita dengarkan serius. Paham ya? Allah kadang-kadang baca Quran cuma lihat coba berapa lembar lagi nih. Sekarang dirubah. Ya awal-awal mungkin begitu, ngejar berapa lembar lagi jam. Sekarang ambil waktu khusus baca Quran yang tidak tergesa-gesa, tidak dikejar waktu, tidak dikejar target, khusus untuk menyimak kalam Allah yang bacanya tartil, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama merenung, sama ta'dzim. Nanti bisa nangis. Bisa nangis kalau sama serius, khusyuk, ta'dzim. Itu kalau ayat dibaca sampai nangis, air mata kita keluar. Oh, walaupun cuma setengah lembar tapi kualitasnya luar biasa. Bacaan kita punya kualitas. Bacaan kita manfaati hati kita, punya nur yang akan masuk ke hati dari alfat kalam Allah yang agung itu. Daripada baca cepat, nggak pernah khusyuk, nggak pernah merenung, bahkan nggak adab, kadang-kadang cuma ingin ngejar hatam. Sampai kapan kita cuma main-main, bacanya cuma sekedar untuk ngejar target, untuk khataman, untuk punya waktu khusus, walaupun setengah halaman. Baca pelan-pelan, renungi kalam Allah tartil dengan mengagungkan firman-Nya, mengagungkan kalamnya yang mulia. Bacanya pelan-pelan, tengah malam apalagi sambil merenungi, Allah, saya mulutnya ini lagi diizinkan mengucap firman Allah yang suci. Allah izinkan nyebut asmanya, Allah nyebutkan firman-Nya, ayat-ayat yang mulia. Ya Allah, alhamdulillah, nangis. Kalau baca Quran dengan pengagungan, dengan hadir, dengan khusyuk, dengan tartil, dengan adab, itu walaupun tidak banyak tapi kualitasnya, nilainya, pahalanya besar. Paham ya? Sayyidina Utsman kalau baca Quran kadang-kadang lagi mulai baca terus langsung ingat itu firman Allah mengatakan kalam Rabbi maghsyian alaih, pingsan langsung. Firman Allah, ucapan Allah ini, ucapan Allah yang jatuh pingsan, mengagungkan kalam Allah sehingga dia sadar bahwa ini adalah ucapan Allah, firman Allah, kalam Allah yang mulia, firman Allah yang suci. Saking ta'zimnya kadang-kadang sampai jatuh pingsan. Ini orang yang baca Quran dengan khusyuk, ta'zim, tahu bagaimana cara baca Quran dengan benar, bisa pingsan. Ada lagi orang-orang soleh
yang sedang baca Quran dalam sholatnya misalnya, ayat apa yang saya ja'allahumur rahmanu wud apa? Surat Maryam. Ada ayat yang akhirnya saya ja'allahumur rahmanu wudda, dan Allah akan jadikan untuk orang tadi, Allah Maha Rahman, al-wud. Wud itu kasih sayang. Ini kalimat al-wud. Wud itu kasih sayang. Kasih sayang dan kelembutan Allah yang akan diberikan bahaya. Diulang-ulang kalimat al-wud. Wud. 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 Menikmati makna al-wud. Bidad. Kelembutan dan kasih sayang Allah. Paham ya? Itu menikmati kalimat wud. 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 Berkali-kali ngulang-ngulang sampai ratusan kali ayat itu diulang-ulang. Kalimat itu al-wud, wud, wud. Kelembutan Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Sampai kadang-kadang sampai menjelang subuh baru diselesaikan, kemudian ruku, sujud. Ada yang ngulang-ulang satu ayat diulang-ulang sampai dari mulai qiyamul lail sampai menjelang satu rakaat itu ngulang-ulang sampai subuh. Kenapa mereka begitu? Karena mereka merasakan bagaimana agungnya sang mutakallim yang memberikan firman-Nya, kalamullah yang suci, mengagungkan, sampai Allah kasih dalam hatinya rasa lezat mengulangi kalimat-kalimat ayatnya yang suci. Lezat, ulang-ulang. Ini bisa lezat itu kalau kita memahami maknanya. Kalau nggak memahami makna atau paling tidak mengagungkan maknanya, mengagungkan kemuliaannya, meresapi kalimatnya, ulang-ulang sekalipun belum paham maknanya, kita ta'zim, ulang-ulang. Nanti ada kelezatan, ada rasa lezat, lezatnya Quran. Makanya ulama-ulama dulu kenapa sampai bisa baca Quran berkali-kali? Awalnya belajar menikmatin sedikit-sedikit dulu. Sedikit tapi dinikmatin, diresapi khusus waktunya sampai lezat. Kemudian biasa-biasa sudah mulai lezat. Tadinya cuma harus fokus, harus waktu kosong, harus pelan-pelan. Lama-lama sudah terbiasa, baca biasa pun lezat. Akhirnya baca lagi lezat, baca. Sehingga berkali-kali khatam. Sehari kadang-kadang sampai khatam 1 kali, 2 kali. Itu lezat itu. Tapi belajarnya dari awal pelan-pelan dulu. Kita nggak bisa dapat lezatnya Quran sebelum kita menikmatin yang sedikit dulu, nikmatin, cicipin dulu, sampai bisa rasakan enak, nambah lagi, enak, nambah lagi. Terus sampai begitu makan langsung mulai nikmat sudah. Bahkan bisa kecanduan, keindahan, kenikmatan, kelezatan Al-Quran. Masya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatih. Ahli Quran adalah orang-orang yang spesial di hadapan Allah dan orang-orang khusus. Mudah-mudahan kita jadikan ahli Quran. Amin ya rabbal. Falyuksir min tilawatil Quran azim ma'at tadabbur li ma'ani wa tartil lil alfadhi wal yakun mumtali'an bi 'azamatil mutakallim inda tilawati kalamih. Harus ada pengagungan terhadap firman-Nya. Wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun. Jangan sekali-kali kalian baca Quran seperti bacaannya orang yang ghafilun, orang yang lalai baca tapi nggak ngerti apa, ngocet tok. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu aja beo bisa. Kalau cuma keluar suara tok, nggak ada khusyuknya, nggak ada tartilnya, nggak ada pengagungannya, nggak ada adabnya, beo lebih baik. Beliau nggak punya otak tapi bisa baca Quran, iya kan? Kita punya otak, nggak bisa ta'zim, nggak bisa adab, bacanya kenceng-kenceng, cepet-cepetan. Apalagi kalau sudah salah-salah itu, masya Allah. Hati-hati ya. Allah alam. Kemudian jangan sekali-kali wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafirun alladzina yaqra'una al-Qur'an bi alsinatin fasihatin wa aswatin aliyatin wa qulub minal khusyu' wa ta'zim lillah khaliyah. Apa yang dimaksud ghafilun itu? Jangan sekali-kali bacanya seperti orang yang lalai. Apa? Alladzina yaqra'unal Qur'an bi alsinatin fasihah. Mereka yang lalai ini adalah yang baca Quran dengan lisan. Kadang-kadang bacanya fasih, wa aswatin aliyah. Kadang-kadang suaranya keras. Wa qulubun minal khusyu' wa ta'zim lillah khaliyah. Tapi hati pembacanya khusyuk dan ta'zimnya terhadap Allah kosong, enggak ada. Enggak ada khusyuknya, enggak ada ta'zimnya.
asal keluar aja. Jangan. Coba mulai dirubah sekarang. Cara baca Quran kita harus dirubah. Siap ya insyaallah ya. Jangan asal keluar, jangan asal baca, jangan asal keras, tapi takdim, adab, renungi, nikmatin. Oh ini kalam Allah yang agung, kalam Allah yang suci. Allah yaqra'unahu kama unzila min fatihati ila khatimah wa la yadruna ma'nah. Dan di antara orang yang dianggap ghafil ini mereka adalah yaqra'unahu kama unzil. Bacanya seperti waktu Allah turunkan dari awal sampai akhir, dari Fatihah sampai selesai khatam. Baca. Tapi wa la yadruna ma'na, tapi enggak pernah mau tahu maknanya. Enggak pernah tahu memahami, enggak mau belajar. Gak mau tanya atau paling gak merenung, atau kalau ada satu ayat yang kita tahu maknanya, pahami, resapi, amalkan. Gak mau, baca saja sudah, baca hatam. Jangan, walaupun kadang-kadang awal langkah kita untuk seneng Quran baca dulu, tapi jangan berhenti di situ. Jangan cuma baca saja sudah, nggak peduli, jangan. Takdim, khusyuk, nikmatin, tartil. Setelah itu pengen tahu maknanya, belajar sedikit-sedikit maknanya. Paham ya? Wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzil, dan tidak tahu ayat itu untuk apa diturunkan. Walau alimu la amilu, dan kalau dia tahu ayat itu untuk apa, untuk siapa, manfaatnya apa, kalau tahu la amilu, mereka pasti akan mengamalkan. Fa innal ilma ma nafa', sesungguhnya ilmu itu adalah yang bermanfaat. Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Kalau ilmu banyak dianggap ilmu itu apabila manfaat. Kalau nggak manfaat bukan ilmu, malah racun bisa jadi. Na'udzubillah min. Paham macam-macam tapi nggak manfaat, itu pemahamannya bukan jadi ilmu yang manfaat tapi jadi racun yang madhar, bisa sombong, bisa kadang-kadang ilmu yang dipahami karena nggak bermanfaat, nggak menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa man 'alima wa ma amila falaysa bainahu wa bainal jahil farq. Orang yang faham, orang yang alim, memiliki ilmu, wa ma amila, tapi tidak mengamalkannya, falaysa bainahu wa bainal jahil farqun. Maka antara dia yang punya ilmu dengan yang jahil, yang tidak punya ilmu, enggak ada bedanya. Enggak ada. Sama-sama. Saya alim, dia nanti dulu. Kalau ente alim nggak ngamal, apa bedanya? Jahil nggak ngamal, alim nggak ngamal, sama-sama nggak ngamal, nggak beda sama-sama. Tapi ada hal yang justru merugikan yang alim itu. Illa min haitsu inna hujjatallah alaihi akid. Masya Allah. Tapi justru pertanggungjawaban di hadapan Allah, paham ya? Itu lebih pasti. Artinya bagaimana? Kalau jahil nggak ngamal, nggak ada pertanggungjawaban. Saya nggak tahu mau amal apa, nggak tahu. Kenapa kamu nggak ngamal? Amal apa? Ini nih, saya nggak tahu. Nggak ada tanggung jawabnya kan? Tapi yang sudah tahu, nggak mau ngamal, pertanggung jawabannya lebih. Kamu sudah tahu tapi nggak mau ngamal, lebih bahaya. Walaupun jahil nanti juga akan dituntut. Kenapa nggak belajar? Tapi ini yang sudah tahu, diberi mudah sama Allah, difahamkan dengan ilmunya, enggak ngamal, ini lebih berat. Paham ya? Ada orang melakukan kesalahan, dua orang melakukan pelanggaran. Yang satu melanggar karena enggak tahu, yang satu melanggar sudah tahu. Kira-kira ancamannya berat mana? Hah? Dua-duanya melanggar. Yang satu melanggar karena ketidaktahuannya. Dia melanggar karena enggak tahu, memang asli enggak tahu. Nggak paham, dia ngelanggar. Yang satunya sudah tahu ini nggak boleh dilanggar, tetap dilanggar. Nanti ancamannya berat mana? Yang tahu. Makanya disebutkan hujjah kepada Allah, bukti nanti di hadapan Allah lebih serius lagi. Karena dia tahu nggak mau ngamalkan. Na'udzubillah min. Ini yang dikatakan ilmu tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Ini yang dijadikan doa perlindungan dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ini doa Nabi pernah berlindung
dari ilmu yang tidak manfaat. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ilmu yang tidak manfaat dijauhkan, yang manfaat didekatkan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Supaya manfaat paling tidak amalkan walaupun seumur hidup sekali. Kalau memang amalan yang bukan wajib ya, kerjakan. Fa'ala hadza yakunul jahil ahsan halan minhu. Di posisi ini jahil enggak beramal sama punya ilmu enggak beramal, sama-sama enggak beramal. Di sini orang yang jahil lebih baik ringan hujahnya. Fa'ala hadza yakunu al jahil ahsan halan minhu. Oleh karena itu orang yang jahil di posisi ini lebih baik keadaannya daripada yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Wal yakun laka, maka jadikanlah kamu atau untukmu, jadikanlah untukmu ayyuhal murid, wahai para santri, haddun apa nih? Haddun minat tahajud ya. Haddun minat tahajudi fa innal lail waqtu khalwal abdi ma'a maulah. Jadikanlah untukmu wahai santri haddun minat tahajud, bagian yang bagus, bagian yang baik dari waktu tahajud. Harus punya ada waktu khusus untuk tahajud. Fa innal lail, sesungguhnya waktu malam itu waktunya orang tahajud. Waktun khalwatul abdi ma'a maulah. Waktu di mana seorang hamba menyendiri dengan penciptanya atau Tuhannya, menyendiri dengan Allah. Dari mulai bangun pagi sama makhluk terus, selalu muamalahnya sama makhluk, sama manusia, sama fulan. Kasih waktu sama Allah khusus privasi. Ada waktu privasi sama Allah sendiri. Berdoa, munajat, minta maaf, minta kebutuhannya, ngemis, minta berkah, minta selamat, baca ayatnya, baca zikirnya, puji Allah, bacaan-bacaan yang dianjurkan Allah. Waktu khusus. Biasanya yang paling tepat adalah waktu malam supaya nggak terganggu kan, sehingga waktu malam itu adalah waktu yang spesial bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan ini kalau sudah omongan ini kita malu. Habib Umar selalu mengomongkan la yakunu talibal ilm illa biqiyamul lail. Enggak mungkin jadi seorang santri, benar-benar santri, enggak disebut santri kecuali qiyamul lail. Kecuali apa? Enggak mungkin jadi santri kecuali harus qiyamul lail, tahajud. Walaupun rubu' sa'ah, kata Ibnu, walaupun 15 menit, enggak usah sejam 2 jam sudah. Walaupun berapa? Rubu' sa'ah. 15 menit. Untuk apa? Ke kamar mandi wudu 2 menit, 5 menit, sholat 5 menit, istighfar, minta ampun, doa 15 menit. Kamar mandi pakai baju ganti, ngadep Allah, sholat 5 menit, doa, istighfar, minta ampun, minimal itu. Tapi kalau santri yang sudah ada manhaj, sudah ada thariqahnya, sudah ada wiridnya, wirid itu dibaca. Wirid akhir lail itu sudah waktunya untuk qiyamul lail. Paham ya? Ingin jadi santri, diakui jadi santri, diberi ilmu sama Allah, manfaat qiyamul lail. Qiyamul lail. Bahkan orang-orang tua dulu kalaupun sakit, kalaupun udzur, enggak bisa qiyamul lail ke masjid, musola atau tempat sholatnya baca Quran lagi, itu paling tidak dia melek, baca la ilaha illallah, zikir, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah warahmanir rahim, al-hayy 27 kali, istighfar lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, paham ya? Yang penting waktu menjelang subuh, waktu malam ingat sama Allah, zikir, istighfar. Kalau belum sakit, masih sakit, belum bisa kamar mandi sholat, misalnya sadar, ingat Allah. Kadang-kadang anak kecil dididik dari kecil sama orang tuanya, lagi waktu tidur, abahnya sudah tahajud, masih kurang 10 menit subuh, 15 menit dibangunin aja. Bangunin, biar melek. Nyebut la ilaha illallah. Ngantuk anaknya. Sebut ya la ilaha illallah. Ikutin apa? Ikutin la ilaha illallah. Lagi sekali lagi. Fokus la ilaha illallah. Apa sih, Pak? Udah la ilaha illallah, tidur lagi enggak apa-apa.
Suruh nyebut Allah. Bangun sudah melek la ilaha illallah. Bilang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi, halas tidur lagi. Nanti besoknya gitu lagi. Agak lama lagi. Yang tadi cuma melek sebentar, cuma 1 menit. Agak panjang 2 menit. Terus dibangunkan. Sampai 5 menit dudukan. Baca astagfirullah lil mu'minin. Baca dulu habis itu lagi. Terus dididik. Sampai akhirnya bangun diajak sholat. Tiap malam nggak bangun pun anak itu bangun nanti. Di waktu yang biasa dibangunin, anak itu akan bangun. Kadang-kadang dari rutinnya dibangunin terus, abahnya belum bangunin, anaknya sudah sudah bangun, duduk, istighfar. Bangun sendiri, karena terbiasa, paham ya? Kalau terbiasa, dibiasakan akan jadi biasa. Dari kecil dididik, mulai bayi, mulai balita, bangun. Makanya di Tarim ini kalau malam Ramadan ya, malam Ramadan, kadang-kadang anak-anak kecilnya waktu sahur sekalipun, sebelum sahur bahkan sudah dibangunin, yang tidur itu bangunin. Hatta mainan, nggak makan, yang penting bangun. Saat orang tuanya bangun tengah malam, mereka bangun. Karena masih kecil ya. Nanti yang sudah mulai suruh istighfar, suruh baca sholawat, suruh sholat. Yang kecil-kecil balik dibangunin. Biar terbiasa bangun, sebab malam itu adalah malam anugerah. Malam Ramadan kan malam anugerah. Biar saat anugerah turun, anak-anak kita dalam keadaan terjaga, dapat bagiannya. Apalagi santri sudah harus bangun. Paham ya? Siap ya insyaallah? Tahajud qiyamul lail kata Habib Abdul Haddad. Mana tadi? Wal yakun laka ayyuhal murid haddun min tahajjud fa innal lail waktu khalwal abd ma'a maulah. Sesungguhnya waktu malam itu adalah waktunya khalwah. Khalwah itu menyendiri. Al-abd seorang hamba ma'a maulah, dengan Allah, dengan Tuhannya. Fa aktsir fihi min tadarru' wal istighfar. Perbanyaklah memohon dan beristighfar. Wadaj apa nih? Wa naji rabbaka bilisani dhillah wal idtirar. Dan panggillah atau serulah Rabbak, Tuhan kamu, Allah maksudnya. Serulah Rabb kamu bilisani dhillah wal idtirar, dengan lisan yang merendah dan idtirar. Idtirar itu merasa butuh banget, terdesak. Serulah Allah, panggillah Allah dengan merasa hina, merasa merengek bahasan. Ya Allah, merasa kami sedang dalam keadaan bahaya, mendesak. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, hamba ini banyak dosanya, ampuni. Merengek. Dhillah wal ittirar. Ittirar seakan-akan butuh banget. Memang butuh, bukan seakan-akan. Paham ya? Jangan minta seakan-akan tidak butuh. Orang minta padahal butuh, tapi gayanya enggak butuh ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dilengjam. Minta apa main-main nih? Rabbana atina ya nunduk, merem. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Kadang ada doa, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, matanya ke sana. Atau kadang-kadang enggak serius. Enggak, panggil Allah dengan hati yang hancur, seakan-akan butuh, hina dan muttar. Muttar itu orang yang butuh banget, ngemis. Kalau nggak dikasih bahaya, seakan-akan itu gitu. Memang bahaya kalau nggak dikasih. Allah wa naji rabbak bilisani dhillah wal ittirar an qalbin mutahaqqiq binihayatil ajz wa ghayatil inkisar, serta dengan hati yang merasa puncak tidak mampu, merasa ajiz, merasa apes, tidak mampu, wa ghayatul inkisar, dan puncak inkisar itu apa? Hancur, luluh lantah di hadapan Allah. Hancur hatinya, di puncak yang merasa hancur, hina di hadapan Allah, istimewa. Sampai bisa nangis, merasa hina, merasa butuh, itu istimewa. Jadi kalau hina di hadapan Allah mulia. Hancur hatinya untuk Allah istimewa, tapi hancur untuk makhluk, hancur untuk dunia, hancur untuk pasangan, hancur untuk anak, hancur untuk harta, enggak ada nilainya. Hina di hadapan Allah. Tapi hancur karena Allah,
karena merasa hamba ini banyak dosa, karena merasa hamba ini butuh sekali, karena merasa hamba ini butuh bimbingan dari Allah, butuh taufik, butuh sampai hancur hatinya saat ngemis, merengek, itu istimewa di situ. Karena Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ana inda munkasirati qulubuhum li ajli. Inda munkasirati qulubuhum, saya itu maksudnya Allah, artinya kasih sayang Allah, perhatian Allah, rahmat Allah. Di mana? Inda munkasirati qulubuhum li ajli. Di posisi orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Nangis karena Allah, ngerengek karena Allah. Disitulah Allah akan berikan semua kebutuhan kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Wahdar an tad'a qiyamul lail, apa nih? Wahdar an tad'a qiyamul lail fala ya'ti 'alaika waqtu sahar illa wa anta mustaiqid dzakirun lillah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kalian meninggalkan bangun malam tadi, qiyamul lail. Jangan sampai kamu tinggalkan bangun malam itu. Fala ya'ti 'alaik waqtu sahar, tidak datang waktu menjelang subuh, waktu sahar itu, waktu sahur maksudnya, illa wa anta mustaiqid, kecuali engkau sudah dalam keadaan terjaga, sudah bangun. Dzakirun lillah, sudah menyebut asma Allah yang suci, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah yang suci dan yang maha tinggi. Paling tidak bangun sebelum subuh sudah zikir, jangan bangun sudah azan subuh. Nah, telat berarti kan, lewat sebelum subuh kita sudah duduk, sudah di atas sejadah, kalau bisa sudah zikiran. Masya Allah, nikmat luar. Mudah-mudahan Allah beri taufik, mudahkan untuk qiyamul lail, untuk zikir, untuk tahajud, untuk berdoa, untuk dhillah wal inkisar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.